Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa khilafah ini yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabarnya? Kabar petang kembali membersamai ruang dengar dan ruang pandang Anda dengan berita-berita terkini dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya tentu saja dari sudut pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Dai Nahdlatul Ulama Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengecam tindakan TikToker Lina Mukherjee, 32 tahun, yang mengunggah aktivitasnya makan babi di akun TikToknya. Lina yang terang-terangan mengaku sudah 3 kali makan babi, untuk ketiga kalinya mengunggah video dengan memulai membaca Bismillah. Padahal ia diketahui sebagai seorang Muslim sehingga dianggap sedang mengejek ajaran Islam. Sebelum memulai makan babi, ia bercerita pertama kali makan babi ketika sedang berada di Sri Lanka. Lina mengaku tidak tahu jika pork dalam bahasa Inggrisnya artinya babi. Dan setelah itu ia ingin ke masjid. Apa perbuatan Lina Mukherjee termasuk menista agama? Apakah Lina Mukherjee bisa terjerat Undang-Undang ITE? Mengapa banyak TikTokers dan selebgram yang sengaja memamerkan kemaksiatan mereka di media sosial? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang pegiat media sosial, yakni Bung Rizky Awal. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan kru dari Hilafah News Channel di studio. Nah, gimana kabarnya Bung? Sehat, kita harus tetap sehat meskipun kondisi negeri kita sedang tidak baik-baik saja, Bung Nanang. Bisa aja Bung. Bung Rizky, Ya, video berdurasi hampir 2 menit diunggah oleh akun TikTok di akun media sosial milik Lina Mukherjee. Jadi penasaran Mukherjee apa dari India asli kan ya? Ini kemudian viral. Ia membuat konten pamer makan kulit babi sambil mengucap Bismillah. Alhamdulillah. Apakah tindakannya si Lina ini tergolong penistaan agama dan apa sanksi yang tepat buat Lina ini? ya. Eh, dalam hal kasus selebgram ya, bisa dikatakan demikian Lina Mukherjee di salah satu akun TikToknya. Ya, ada dua unggahan video ya. Sekali lagi ada dua unggahan video yang terkait dengan kemungkinan besar diduga terkait dengan penodaan agama. Yang pertama pengakuan dia tentang pernah memakan daging babi dan itu dieksplor buk berkali-kali dalam satu video. Dia mengatakan bahwa saya pernah makan tidak sengaja makan babi satu dua dan ketiga dia mengatakan eh, ini yang disengaja. Ini artinya ada kemungkinan tindakannya itu bukan tindakan yang tidak disengaja, tapi sudah disengaja dibuktikan dengan rekaman video yang sengaja diunggah. Artinya, kalau terkait dengan Undang-Undang ITE, jelas ini termasuk Undang-Undang ITE. Dan juga terkait dengan Undang-Undang Penodaan Agama, jelas ini terkait dengan penodaan agama. Kalau seorang Lina Mukherjee ini adalah seorang Muslim, dan dia mengatakan berkali-kali Muslim dan mengatakan dan menyebarkan ajaran yang sebenarnya bertentangan dengan agamanya, maka ini bisa dikatakan sebagai bagian dari penodaan agama. Iya, baik Bung. Jadi ini kok semakin banyak ya influencer TikToker ini kesannya memberikan contoh buruk kepada generasi muda. Nah, apakah si Lina ini termasuk, Bung? Terus ini kita sebagai generasi muda ini harus ngapain gitu ya? Ditonton terus atau di unsubscribe atau gimana? Ya, jadi kita tuh nggak bisa menerka ke depan itu selebgram mana yang akan melakukan demikian. Itu kenapa banyaknya maraknya dengan mudahnya agama itu menjadi konten, agama menjadi konten yang menjadi bahan tertawan,
atau bahan apa yang menyebabkan kontroversi, ini semata-mata karena tidak adanya tindakan tegas dari aparat hukum, ya, penegak hukum, ya, dan masyarakat secara umumnya terkait dengan konten-konten yang begini. Sehingga apa? Ketika seseorang atau selebgram atau selebriti atau komika yang melakukan penodaan agama, melakukan upaya kontroversi terkait dengan agama, kemudian mereka memahami bahwasanya tinggal minta maaf aman. Ya, biasanya begitu. Atau mendatangin ormas tertentu aman. Ya, melakukan apa press conference, kami meminta maaf atas apa yang kami buat. Padahal konten itu sengaja dibuat dan tidak ada tindak pidana terkait ini, maka inilah yang membuat tidak adanya efek jera yang terjadi di kemudian hari. Maka akan terjadi perulangan-perulangan terjadi terus kejadian begini oleh influencer. Bisa jadi influencer yang sama atau influencer yang beda. Ya, karena apa? Mudahnya mereka dalam menjadikan agama itu sebagai lelucon, agama itu sebagai apa? Candaan, agama itu sebagai hal yang biasa saja, dicandain nggak apa-apa gitu loh. Ini yang menjadi permasalahan besar, ya. Dan efeknya ini akan masyarakat tuh menganggap nggak jadi masalah kok kalau menodai agama, ya. Pada akhirnya kan begini, kalau kalau yang bersangkutan mengatakan bahwasanya video ini dibuat untuk hanya untuk menjaga privasi dia, mengetahui informasi privasi, harusnya yang namanya privasi itu berada di luar, tidak berada di luar lingkungan privasi dia. Artinya buat video ya untuk direkam dirinya sendiri, gitu loh. Atau setidaknya sudah ngapain dia harus di apa? Harus di upload ya tentang pernyataan dia pernah berzina, pernah minum alkohol, ini kan mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum-hukum agama. Artinya jelas ini provokasi dan upaya untuk menodai agama. Ya, jadi yang sangat disayangkan saat ini tidak adanya efek jera, ya, apalagi hukuman yang tegas terkait dengan para pelaku ini. Sementara kadangkala ulama-ulama kita, aktivis-aktivis Islam kita, ya, pejuang-pejuang kita, orang-orang yang berada di oposisi seringkali kena pasal undang-undang ITE dan dengan mudahnya langsung ditangkap, dijebloskan, diadili. Sementara yang begini nanti dulu, ya, mereka bisa langsung melakukan permintaan maaf, kemudian itu bikin konten kembali, hidup seperti orang biasa. Sementara ini aktivis kita ya bisa jadi yang disampaikannya benar, tapi ada dijerat undang-undang ITE, gitu. Ya, nggak satu dua aktivis yang ternyata dijerat dengan undang-undang ITE. Kenapa yang orang-orang begini, saya begini, tokoh-tokoh publik begini tidak dengan mudahnya dijerat dengan undang-undang ITE? Ini menjadi tanda tanya, gitu. Iya, satu lagi pelanggarannya, Bung. Tidak menutup aurat. Nah, Iya. baik, baik, Bung. Bung Awal. Lina Mukerje ini kayaknya masih belum kapok gitu ya. Sudah dilaporkan yang Ustadz M. Syarif Hidayat atas penistaan agama karena pamer makan babi sambil membawa-bawa agama Islam. Kemudian ia kembali ini tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Awal bahwasanya ia ngaku pernah mencoba minum alkohol dan berbuat zina. Ya, jadi ini ngapain sih TikTokers ini kok pamer kemaksiatan? Apakah kepingin terkenal, kepingin banyak subscribernya, kepingin cuannya, begitu ya? Kok sampai segitunya? Apakah duit itu lebih penting daripada moral gitu mungkin, Bung? Bisa dijelaskan? Jadi bisa jadi begini, Bung Nanang dan para pemirsa. Ada kecenderungan seseorang ketika mereka berada apa di ranah publik, kemudian cukup terkenal, mereka harus membuat konten terus-menerus sehingga followers mereka tidak lari dari akun mereka. Sehingga terus akan terjadi endorse. Ketika sampai titik tertentu mandek, mentok, maka dia akan berusaha apapun harus dibuat konten, termasuk cerita pribadi dia yang harusnya itu tidak diungkap ke publik. Kalau dia melakukan pernah berzina, ya, pernah minum alkohol, kemudian juga mengaku makan babi beberapa kali, dan itu diungkapkan
dan tanpa rasa penyesalan. Ini artinya dia melakukan penodaan agama secara sengaja gitu. Dan sekali lagi kalau kita melihat ya ketika kita melihat desain begini eh, tidak ada efek jerak itu yang pada akhirnya menimbulkan konten-konten berikutnya akan lahir gitu loh. Ya. Kalau misalnya dengan alasan nanti bahwasannya Lina Mukherjee itu melakukan menyesali perbuatannya, kemudian itu meminta maaf, itu tidak membuat hukuman itu musnah. Karena apa? Ini terkait dengan penodaan agama, bukan terkait dengan penodaan orang. Artinya, kalau penodaan agama, dia harus secara lahir dan batin bertanggung jawab atas kontennya. Artinya siap dipertanggungjawabkan oleh hukum. Bila perlu, ya eh, dihukum berat sebagai efek jerak karena kontennya bukan sekali dua kali gitu loh. Dan dengan remehnya, dengan apalagi ketika dia mengucapkan kata Bismillah kemudian terhubung dengan makan babi, itu artinya melecehkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sengaja ya memakan daging babi. Misal, ketika dia mengatakan kemudian hari, kemudian mengatakan itu bukan daging babi kok, itu bukan kerupuk babi kok, itu kerupuk apa daging biasa. Maka sesungguhnya ya, Lina Mukherjee ini telah melakukan pembohongan publik yang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tetap aja undang-undang ITE sekali dan plus undang-undang penodaan agama gitu. Jadi kalau kalau intinya pesan yang harus dilakukan, polisi harus menyegerakan untuk ditangkap. Apalagi sudah ada laporan kepada kepolisian, maka pihak pengadilan harus segera menangkap. Jangan sampai membuat atau ada upaya untuk menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini gitu. Baik, Bung. Ini kan kita bicara tentang masa depan generasi muda kita ya. Nah, Ya, gimana caranya konten yang dibuat ini memberikan warna dan dinamika peradaban yang baik. Nah, lantas bagaimana konten itu harus dibuat ya? Apakah benar negara saat ini lepas tangan dan wes ya udahlah terserah lu mau bikin konten apa gitu ya. Biar masyarakat yang ngejudge, yang nilai baik, yang buruk ya buruk. Nah, ini ini bagaimana seharusnya kita generasi muda ini membuat konten dan ini harus memberikan nasihat pada negara bagaimana dia mengawasi konten-konten yang ada gitu. Silakan. ya, ya. Terkait dengan konten-konten yang ada, pertama tidak ada filter di dalam negara Republik Indonesia ini. Kenapa saya sebut tidak ada filter? Ketika berpatokan dengan Pancasila, maka Pancasila menganggap perkara yang ini tidak disebut radikal. Ya, ya. Perkara yang begini tidak disebut radikal, tidak anti Pancasila, tidak anti NKRI, sehingga relatif aman. Konten-konten begini relatif aman dan tidak dihukum terlalu berat. Ya. Tapi kalau sudah terkait dengan pembahasan isu, kenapa tidak ada patokannya jelas? Apa yang merujuk konten-konten begini dihukumi salah atau tidak? Kalau misalnya KUHP kemudian itu undang-undang yang ada itu memberikan uh, kejelasan terkait mana yang ini, tapi pada faktanya kadangkala uh, apa pembuktian itu atau istilahnya itu ketika perkara-perkara ini seperti samar gitu, dianggap samar. Nah, nah ketika dinyatakan bagaimana sebenarnya harus membuat konten, pertama pemerintah harus menjelaskan atau menetapkan apa standar membuat konten itu. Ya, standar yang saya maksud gini, Bung Nanang. Apa rujukannya gitu loh. Konten ini baik atau konten ini benar, atau konten ini salah, konten ini melanggar hukum. Kalau patokannya hanya undang-undang saja, maka dia tidak ada pegangan yang erat apakah ini batil atau haram atau halal. Ya. Tapi kalau undang-undang, kalau aturan yang dibuat itu menempel pada aturan agama, wabil khusus misalnya Islam, maka
konten yang ada akan selamanya terkontrol dengan rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada pihak pengadil atau bagian yang merumuskan ini, apa, menyatakan bahwa saya perkara ini adalah perkara yang salah, perlu ada ketegasan dari apa, kementerian atau pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan konten ini. Jangan sampai nanti begini, kalau seandainya Lina Mukherjee ini tidak dilakukan penangkapan, tidak dilakukan penindakan, ini jangan sampai masyarakat bertindak, dan justru kadang-kadang masyarakat yang dihukum dibandingkan yang melakukan, ya, dibandingkan yang menyebarluaskan konten itu gitu, yang membuat konten itu. Ya, ini bukan sekali dua kali saja perkara yang kita melihat, justru yang melaporkan juga kena delik, ya, yang terlapor juga, yang terlapor itu bukan saja yang terlapor, ya, kadangkala yang melaporkan itu kena delik juga gitu, pencemaran nama baik, ya, karena ada tidak ada filter, tidak ada standar hukum mana yang mau diambil gitu. Nah, kalau generasi kita mau sama di masa depan, maka standar yang harus dikaitkan itu adalah standar Islam tentunya. Kalau kita merujuk kepada Islam, maka standarnya adalah Islam. Bagaimana mekanisme Islam dalam membuat konten, tidak melanggar hukum syara, dan itu memenuhi unsur-unsur yang membuat generasi kita menjadi semakin baik dan soleh. Gitu. Iya, terakhir Bung. Eh, jadi kalau tadi udah disampaikan gitu ya, bahwa kayaknya negara ini sulit gitu menentukan standar ini konten baik apa buruk gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita mencegah penyebaran konten-konten negatif ini? Dan bagaimana ini kalau udah negara belum belum ini ya, belum punya standar yang jelas, kemudian dia juga belum bisa nyegah secara secara apa ya, secara kuat untuk penyebaran konten negatif ini. Nah, kita sebagai anak bangsa ini punya tanggung jawab untuk mengarahkan mereka-mereka para generasi muda ini untuk membuat konten-konten yang bermanfaat di masa depan negara. Ya, mohon maaf saja, konten orang ganti oli aja itu sudah banyak viewersnya kan gitu ya. Terus ngapain bikin konten makan babi kan gitu. Baik, silakan Bung. Iya, eh, apa yang bisa kita sarankan kepada negara agar kepada masyarakat umum khususnya terkait dengan bagaimana kita bisa mencegah ini. Pertama adalah dari orang tua. Orang tua betul-betul memfilter apa yang sedang ditonton, disimak, dan diperhatikan oleh anak-anaknya. Itu yang pertama. Kadang-kala kita tuh lepas kontrol, ya silakan nonton saja. Dan tanpa sadar, mereka itu mengikuti dengan apa yang ditontonnya. Sehingga tontonan itu pada akhirnya menjadi tuntunan. Ini yang menjadi masalah real, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kala kan begitu, orang tua zaman sekarang tuh lepas kontrol saja. Silakan nak buka TikTok, silakan nak buka YouTube, silakan nak buka Instagram. Tapi tidak, mereka, orang tua itu tidak menemani ketika anak-anak itu sedang buka HP. Mereka sibuk dengan HP-nya sendiri masing-masing gitu loh. Itu yang menjadi perkara yang pertama. Yang kedua, eh, kalau kalau dikatakan mengontrol sosial media, negara itu tidak punya ketegasan terkait itu. Misalnya China punya ketegasan bagaimana sebuah standar sosial media beredar di sana. Misalnya begitu ya, diberikan aturan-aturan baku tertentu. Nah, terkait dengan konten-konten begini, pemerintah tidak akan melanggar gitu. Uh, Bahkan tidak mudah di-ban gitu. Kalau ceramah ustadz yang diduga oleh pemerintah berbau radikal, ya, mengandung unsur anti NKRI katanya, mengandung unsur anti Pancasila, maka akun itu seketika mudah dengan cepatnya hilang, ya, di-ban, dihapuskan atas permintaan negara. Tapi akun-akun yang begini nih, seleb-seleb begini, itu biasanya dengan aman gitu loh. Tidak ada upaya penyuratan dari pemerintah terkait ini gitu. Kalau pemerintah mau tegas, harusnya mengirim surat ke semua sosial media agar punya standar yang menurut pemerintah itu, ya, bisa mampu mengatrol aktivitas masa depan generasinya. Kalau mau, jangan hanya, ya, mengirim surat, ya, untuk menghentikan tayangan-tayangan yang disebut dengan misalnya berbau radikal, berbau
tadi NKRI anti Pancasila misalnya. Sementara konten-konten begini relatif aman gitu loh. Ya. Yang ketiga, ya perlunya aktivitas dakwah bagi kita semua untuk menjelaskan kepada semua pihak ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih penting harus kita lakukan yaitu aktivitas dakwah. Mengajarkan kepada mereka bagaimana yang hak ditunjukkan sebagai sesuatu yang hak, yang batil ditunjukkan sebagai yang kebatilan. Dakwah yang menyeru kepada umat dari akidah syariah sampai pada akhirnya mengatur sistem Islam mengatur sistem dalam suatu negara, ya ini akan menjadikan patokan yang jelas untuk menyelamatkan negeri kita tercinta dengan dakwah gitu loh, bukan dengan Rubicon, bukan dengan misalnya tas-tas mahal, bukan, tapi dengan dakwah. Sekali lagi kita harus melakukan ini tanpa henti untuk menjelaskan kepada umat bagaimana uh, menjadikan generasi kita ini menjadi generasi yang terbaik gitu ya. Jadi bukan dengan cuan, bukan ya, bukan dengan safety box, bukan ya, tapi dengan dakwah. Hanya dengan dakwah negeri kita ini akan menjadi lebih baik, Bu Nana. Ya, baik. Makasih Bung Rizky Awal atas pemaparannya. Jadi ya merupakan tanggung jawab kita bareng-bareng ya untuk dakwah. Jadi dakwahnya bukan di mimbar, tetapi dakwah ngajarin anak-anak muda ini bikin konten yang produktif dan positif. Ya, Kalaupun tidak dapat cuan ya dapat pahala nanti di akhirat kan gitu ya. Jadi, betul betul. jadi apa namanya motivasinya bukan monetize, 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 tapi pahala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga status ki awal beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin, Salam amin. sukses dan semangat selalu, Bung. Oke, Baik, siap. pemirsa khilafah news yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Eh, Nantikan konten-konten positif kita selanjutnya, pastinya di channel ini, di channel Khilafah News, setiap sore di acara kabar petang. Jangan lupa subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Tak lupa kami mengucapkan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.